Ketika sedang berselancar di internet, kami tiba-tiba menemukan postingan ini. Di website New Liturgical Book, ada seorang penulis yang mengklaim bahwa iblis atau setan takut dengan bahasa Latin. Pernyataan ini diambil dari seorang Romo eksorsis di Amerika. Itu para Romo yang memang mereka punya kemampuan dan karunia khusus dalam mengusiran setan. Kenapa? Karena bahasa Latin adalah bahasa universal gereja Katolik, dan oleh karena itu dia sangat mendukung penggunaan Latin dalam ritual eksorsisme. Umat Katolik hari ini memang terbiasa menggunakan bahasa ibunya sehari-hari dalam beribadah dan berdoa. Bahkan, Uskup Agung Jakarta, Monsignor Ignatius Kardinal Suharyo, pernah menyatakan bahwa salah satu hal yang membuat orang tertarik dengan agama Katolik atau agama Kristen secara general adalah karena kita terbiasa berdoa dengan menggunakan bahasa ibu kita, ketimbang saudara-saudara kita dengan yang tanpa maksud merendahkan ya. Misalnya saudara-saudara kita umat Muslim yang umumnya menggunakan bahasa Arab, atau saudara-saudara kita umat Buddhis yang menggunakan bahasa Pali, atau bahkan saudara-saudara kita umat Hindu yang menggunakan bahasa Sanskerta atau bahasa Bali. Tapi kita nggak tahunya pun, kita orang Katolik juga perlu tahu sedikit mengenai bahasa Latin. Itu bahasa historis liturgis luhur yang dipakai sebagai salah satu bahasa utama dalam gereja Katolik dan punya perkembangan yang sangat besar dan peran yang sangat besar dalam sejarah gereja Katolik. Misalnya, kenapa ya Vatikan masih kekeh menggunakan bahasa Latin di level administrasi tertingginya, meskipun sudah tidak ada yang menuturkan lagi? Kemana perginya bahasa Latin? Apakah bahasa Latin yang kita pakai itu sama persis dengan bahasa Latin yang dipertuturkan oleh penutur asalnya, yaitu bangsa Romawi kuno? Selamat datang di The Occident. Serial dari Via Parva TV, di mana kita membahas mengenai konteks, warisan sejarah, dan juga budaya gereja Katolik dengan fokus utama di Eropa. Dan episode kali ini, kita akan mengenal mengenai bahasa Latin. Itu bahasa yang sudah tidak ada penuturnya lagi, tetapi tetap digunakan sebagai bahasa liturgis gereja Katolik. Bahasa yang awalnya berasal dari bangsa Romawi kuno ini kemudian menjadi salah satu dari dua bahasa penting, selain bahasa Yunani, yang membentuk sejarah dan warisan gereja Katolik dan juga peradaban Barat secara keseluruhan. Jadi, let's go! Bahasa Latin adalah sebuah bahasa kuno yang berasal dari daerah Lazio di Italia Tengah sekarang, kurang lebih mencakup kota Roma dan provinsi-provinsi di sekitarnya. Bahasa ini dipertuturkan dari sekitar abad ke-7 sebelum Masehi hingga abad ke-8 Masehi sebagai bahasa ibu sejumlah orang. Ketika membicarakan bahasa Latin, hampir tidak mungkin untuk membahas mengenai bahasa Latin tanpa menyebutkan bangsa Romawi. Sebenarnya, prestise dan dominasi bahasa Latin dalam peradaban Barat itu sangat erat hubungannya dengan warisan bangsa Romawi kuno itu sendiri. Jadi, kita akan membahas keduanya secara paralel. Bahasa Latin termasuk dalam rumpun bahasa Indo-Eropa. Rumpun bahasa itu sendiri mencakup pada pengelompokan bahasa-bahasa, di mana dua atau lebih bahasa dapat ditelusuri akarnya dari satu bahasa leluhur. Misalnya, dalam konteks Asia Tenggara, bahasa Melayu, bahasa Jawa, dan varian standar dari bahasa Melayu itu bahasa Indonesia, dan bahasa Tagalog di antara lainnya, diklasifikasikan dalam rumpun bahasa Austronesia. Pengelompokan ini berdasarkan pada penelitian linguistik dan sejarah yang mencoba menelusuri garis keturunan bahasa-bahasa tersebut dari satu bahasa leluhur lewat kesamaan kosakata, kata bahasa, dan fitur lain. Rumpun bahasa Indo-Eropa sendiri mencakup sebagian besar bahasa yang dipertuturkan di Eropa, Asia Barat Daya, dan juga Asia Selatan. Terdapat perdebatan mengenai asal-usul dari para penutur Proto-Indo-Eropa ini. Sejak para ilmuwan hampir menyetujui bahwa para penutur bahasa Proto-Indo-Eropa yang menjadi nenek moyang dari bangsa-bangsa penutur ini bukanlah pribumi Eropa. Sebagian besar menempatkan tanah air para penutur Proto-Indo-Eropa di daerah stepa utara Laut Kaspia, yang sekarang termasuk daerah negara Ukraina dan juga Rusia Selatan. Selanjutnya, mereka menyebar ke berbagai penjuru dan menurunkan bangsa-bangsa yang ada sekarang ini. Adapun beberapa anggota dari rumpun bahasa Indo-Eropa itu termasuk bahasa Inggris, bahasa Jerman, Belanda, Swedia, Norwegia, yang termasuk dalam cabang Jermanik, bahasa Rusia, Polandia, Serbia, Ukraina, Belarusia, Makedonia, Kroasia, Ceko, yang termasuk dalam cabang Slavia, Lituania dan Latvia yang masuk dalam cabang Baltik. Dan kemudian ada bahasa Persia, Hindi, dan variannya di Pakistan yaitu Urdu, Punjabi, Pashto di Afghanistan, Kurdi di Timur Tengah yang termasuk dalam rumpun Indo-Iran yang merupakan rumpun terbesar dari rumpun Indo-Eropa itu sendiri. Nah, kalau di semenanjung Italia, bahasa Indo-Eropa kemudian berkembang menjadi rumpun bahasa Itali, yang mana anggota satu-satunya yang masih kita ketahui ciri-ciri dan asal-usulnya sekarang itu adalah bahasa Latin. Seperti yang dikatakan tadi, bahasa Latin berkembang di daerah Lazio atau kota Roma dan sekitarnya. Kota Roma sendiri secara tradisional diyakini dibangun pada 753 sebelum Masehi oleh raja pertamanya yang bernama Romulus. Perlahan tapi pasti, kemudian bangsa Romawi kemudian menyebarkan kekuasaan mereka, melebarkan teritori mereka pertama ke seluruh semenanjung Italia dan kemudian ke seluruh daerah Mediterania. Sebagian besar penaklukan ini terjadi di bawah pemerintahan Republik Romawi,
didirikan pada 509 sebelum Masehi setelah raja terakhir Roma yaitu Lucius Tarquinius Superbus digulingkan. Seperti contohnya penaklukan Gaul atau negara Prancis sekarang oleh Julius Caesar antara tahun 58 sampai 50 sebelum Masehi, dan penaklukan Mesir oleh Octavianus Augustus atau Kaisar Augustus, ya itu dia, kaisar yang disebut memerintah ketika Tuhan Yesus lahir pada 30 sebelum Masehi. Dan kemudian di bawah Kekaisaran Romawi, bahasa Latin menjadi bahasa yang resmi digunakan dalam administrasi dan aparatur resmi negara. Namun bahasa Latin cenderung lebih dominan di daerah barat Kekaisaran Romawi, yang mencakup Italia, Gaul, Hispania atau negara Spanyol sekarang, dan Afrika Utara. Sementara di timur, bahasa Yunani yang sudah lama menjadi bahasa dominan tetap berpengaruh dan juga berprestise, dan juga tetap menjadi dominan di sana. Ketika Kekaisaran Romawi Barat runtuh pada 476 sebelum Masehi, Kekaisaran Romawi Timur selama beberapa tahun masih menggunakan bahasa Latin secara resmi. Namun lama-kelamaan bahasa Latin digantikan posisinya dengan bahasa Yunani yang sudah lama menjadi bahasa ibu para penduduknya. Sementara di Barat, bahasa Latin sejak sebelum keruntuhan Romawi Barat umumnya dibagi menjadi dua varian, yaitu bahasa Latin klasik yang digunakan untuk urusan resmi negara dan bahasa Latin vulgar yang dipertuturkan oleh penduduk sehari-hari. Bahasa Latin klasik tetap digunakan sebagai bahasa administrasi karena warisan bangsa Romawi yang kuat. Sampai kurang lebih abad pertengahan akhir, mayoritas negara-negara Eropa Barat masih menggunakan Latin sebagai bahasa administrasi, sastra, dan keagamaan resmi mereka. Meskipun warga negaranya telah lama meninggalkan bahasa Latin dan menggunakan bahasa turunan Latin atau Romans sebagai bahasa sehari-hari mereka. Hal ini tidak terlepas dari peran gereja Katolik yang dominan di negara-negara tersebut. Sebelum abad modern misalnya, sebagian besar negara Eropa Barat tidak punya sistem sensus terpadu untuk menghitung jumlah populasinya. Jumlah populasi dihitung semata dengan menggunakan catatan gereja seputar baptisan bayi, pernikahan, dan kematian yang dicatat oleh romo-romo parpis setempat. Di Italia, bahasa Latin masih menjadi bahasa sastra yang dominan sampai abad ke-13. Adapun Dante Alighieri, penulis dari asal Firenze, yang terkenal dengan Divina Comedianya, yang disebut sebagai bapak bahasa Italia. Sejak Divina Commedia dianggap membantu mempopulerkan dialek Toscano Firenze pada abad tersebut sebagai dasar bagi bahasa Italia standar modern. Di Prancis, penggunaan bahasa Latin dan secara umum bahasa-bahasa daerah lainnya baru dihentikan secara resmi pada hukum Ordonnance de Villecotier yang ditandatangani oleh Raja François I pada 10 Agustus 1539, yang menetapkan bahasa Prancis sebagai satu-satunya bahasa resmi administrasi negara. Bahasa Latin vulgar kemudian berkembang menjadi dialek dan akhirnya bahasa masing-masing. Secara kolektif mereka disebut sebagai bahasa Romans atau Neo-Latin, yang mana anggota-anggota paling terkenalnya termasuk bahasa Italia, Prancis, Spanyol, Portugis, dan Rumania. Di Italia, bahasa Latin vulgar menyerap berbagai pengaruh dari para pendatang dan penakluk di semenanjung tersebut untuk menjadikan bahasa-bahasa dialek Italia, Sardinia, Sisilia, Venesia, dan dialek Italia modern lainnya. Di Prancis, bahasa Latin vulgar kemudian bercampur dengan pengaruh dari bangsa Frankia dan Celtic setempat menjadi bahasa Prancis, Occitania, Franco-Provençal, Alpitan, dan daerah dan dialek Prancis lainnya. Di semenanjung Iberia, bahasa Latin vulgar kemudian bercampur dengan pengaruh dari bahasa Gotik, Vandal, dan Celtic Hispanik lainnya, menghasilkan bahasa Spanyol, Portugis, Katalan, dan bahasa lainnya. Salah satu kemunculan yang unik ialah bahasa Rumania, satu-satunya bahasa turunan Latin yang dipertuturkan di daerah bekas Kekaisaran Romawi Timur. Bahasa Latin vulgar di sini bercampur dengan pengaruh dari bangsa Dakia dan Trahia menjadi bahasa Rumania modern. Oke, kita sudah mendengarkan cerita asal-usul dan perjalanan dari bahasa Latin dari zaman kuno sampai sekarang. Singkat cerita, bahasa Latin tidak musnah, melainkan berevolusi menjadi bahasa-bahasa Romans atau Neo-Latin yang dipertuturkan kebanyakan di Eropa Barat sampai sekarang ini. Bahasa Latin masih dipakai oleh gereja Katolik karena warisan dari bangsa Romawi yang kuat. Tapi, seperti apa sih bahasa Latin itu sendiri? Bahasa Latin adalah termasuk bahasa fusional atau inflektif, di mana mereka memiliki kecenderungan infleksi yang kuat. Infleksi di sini menunjuk pada perubahan bentuk suatu kata, entah dengan imbuhan atau penambahan lainnya, untuk menunjukkan posisi dan keterangan waktu sebuah kata dalam kalimat. Bahasa Latin sendiri memiliki struktur kalimat subjek, objek, dan kata kerja. Hal ini agak berbeda dengan bahasa Indonesia yang menggunakan struktur kalimat subjek, kata kerja, dan juga objek. Misalnya, jika kalimat dalam bahasa Indonesia yaitu saya makan roti, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Latin menjadi ego panem mandukare atau panem manduko. Note di versi kedua yaitu panem manduko tidak ada subjeknya, ego atau saya. Mengapa demikian? Dalam bahasa Latin, subjek sering tidak ditulis karena sudah jelas dari perubahan bentuk kata dasar mandukare atau makan menjadi manduko, atau lebih familiar bagi kita orang Katolik, Credo in unum Deum Patrem Omnipotentem. Ini adalah kalimat pembuka dari syahadat Nikia Konstantinopel, versi bahasa Latin. Aku percaya diterjemahkan menjadi satu kata, yaitu credo. Siapa yang percaya? Aku. Tetapi kata aku dalam bahasa Latin, yaitu ego, tidak perlu ditulis lagi, karena sudah jelas dari perubahan bentuk kata dari credere menjadi credo. Secara umum, bahasa Latin memiliki 6 jenis kasus: nominatif, akusatif, datif, genitif, ablatif, dan juga vokatif. Nominatif merupakan subjek atau pelaku dari kalimat tersebut.
biasa menjawab pertanyaan siapa atau apa sedang melakukan apa. Akusatif menunjukkan objek langsung dari kalimat tersebut, biasa menjawab pertanyaan ke siapa atau apa lagi diapain. Datif merupakan objek tidak langsung dari kalimat, menjawab pertanyaan untuk siapa atau kepada siapa. Genitif merupakan bentuk posesif atau kata kepemilikan dari suatu kata, menjawab pertanyaan punya siapa. Ablatif adalah bentuk instrumental dari sebuah kata, menunjukkan bahwa benda tersebut digunakan atau merupakan asal-usul atau tempat kejadian dari sebuah peristiwa. Vokatif adalah bentuk kata yang digunakan untuk menyapa seseorang. Kasus sendiri menunjuk pada fungsi tata bahasa sebuah kata dalam kalimat. Misalnya dalam kalimat bahasa Indonesia ini, saya memberikan kue kepada adikku laki-laki. Di sini, saya merupakan subjek atau kasus nominatif dari kalimat tersebut. Kue adalah objek atau kasus akusatif dari kalimat itu, dan adikku adalah objek tidak langsung atau kasus datif dari kalimat tersebut. Mungkin buat kita orang Indonesia, biasanya kita menemukan belajar tentang kasus-kasus tata bahasa ini ketika kita belajar bahasa Jerman. Coba kalau misalnya kita lihat kalimat ini dalam bentuk bahasa Jerman. Ich gebe den Kuchen meinem Bruder. Di sini, kue atau Kuchen memiliki gender maskulin. Kata dasarnya ialah der Kuchen, tapi karena berada dalam kasus akusatif menjadi den Kuchen. Adik laki-laki saya tentu saja maskulin, sehingga seharusnya meiner Bruder, yang merupakan singkatan dari der meiner Bruder. Tapi karena berada dalam kasus datif, maka menjadi meinem Bruder atau singkatan dari dem meinen Bruder. Sekarang coba kita terjemahkan ke dalam bahasa Latin. Libum fratre meo do. Bahasa Latin memiliki struktur kalimat yang lebih bebas, karena perubahan bentuk kata sudah menunjukkan fungsi sebuah kata dalam kalimat tanpa harus bergantung dengan susunan kalimat. Struktur kalimat di sini adalah objek langsung, libum atau kue, plus objek tidak langsung, fratri meo atau adik saya, dan juga kata kerja, do. Bentuk dasar dari masing-masing kata itu adalah libum atau kue, frater meus, adik saya, dan dare, memberikan. Dalam bahasa Latin terdapat total 6 kategori kala atau keterangan waktu. Karena orang Indonesia biasanya mengenali tense atau kala dari belajar bahasa Inggris mula-mula, maka kita akan menggunakan istilah baik dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk mengenali tense-tense bahasa Latin. Keenam kala bahasa Latin adalah kala kini atau present tense, kala tidak sempurna, imperfect tense atau kurang lebih sama dengan past progressive atau past continuous dalam bahasa Inggris, kala masa depan, future tense, kala sempurna, perfect tense atau kurang lebih sama dengan present perfect dalam bahasa Inggris, kala sempurna lengkap, perfect tense atau kurang lebih sama dengan past perfect dalam bahasa Inggris, dan kala sempurna masa depan, future perfect tense. Sekarang mari kita lihat secara singkat bagaimana menggunakan masing-masing dari tense ini. Untuk memudahkan, kita akan menggunakan asumsi bahwa yang berbicara adalah orang pertama, tunggal, first person singular, yaitu saya. Kala kini atau present tense digunakan untuk tindakan yang terjadi di masa kini. Dalam bahasa Indonesia, saya makan. Dalam bahasa Latin, mandukung. Kalau tidak sempurna digunakan untuk tindakan yang dimulai di masa lalu, tetapi belum terselesaikan atau masih berlangsung sekarang. Dalam bahasa Indonesia, saya sedang makan tadi. Saya tadinya sedang makan. Dalam bahasa Latin, mandu kabam. Kalau masa depan digunakan untuk tindakan yang akan terjadi di masa depan. Dalam bahasa Indonesia, saya akan makan. Dalam bahasa Latin, mandu kabo. Kala sempurna atau present perfect digunakan untuk sesuatu yang terjadi sekarang tetapi sudah selesai. Dalam bahasa Indonesia, saya sudah makan. Dalam bahasa Latin, mandu kavi. Kala sempurna lengkap atau past perfect digunakan untuk tindakan yang dilakukan di masa lampau dan sudah diselesaikan di masa lampau. Dalam bahasa Indonesia, saya sudah selesai makan. Dalam bahasa Latin, mandu kaveram. Kalau sempurna masa depan atau future perfect digunakan untuk tindakan yang akan dilakukan di masa depan dan pasti akan diselesaikan, tentu saja di masa depan. Dalam bahasa Indonesia, saya sudah akan makan. Dalam bahasa Latin, mandu kavero. Ini menunjukkan pada ekspektasi bahwa pelaku atau saya sudah akan melakukan tindakan makan di masa depan. Misalnya dalam kalimat sebelum berangkat ke gereja besok sore, saya sudah akan makan. Seperti kebanyakan bahasa Indo-Eropa lainnya, Latin memiliki perbedaan genre gramatik, yaitu bahwa sebuah kata benda spesifik bersifat maskulin atau feminin atau netral. Dalam kasus Latin, bahasa ini memiliki semua 3 genre gramatik. Kata benda yang berakhiran us atau r biasanya menunjukkan gender maskulin, yang meski tidak semuanya. Kata benda yang berakhiran a atau tas atau tsio biasanya menggunakan gender feminin, meski tidak semuanya. Kata yang berakhiran biasa menunjukkan gender netral, meski juga tidak semuanya.
Dalam kasus gender netral, semua kasus gender netral merujuk pada benda atau konsep abstrak, tidak pernah pada manusia. Lagi-lagi, aturan ini tidak mencakup semua kata benda dalam bahasa Latin, hanya umumnya saja. Tentu saja ada pengecualian yang perlu diperhatikan. Latin juga membedakan sudut pandang dan banyaknya pembicara ketika berbicara. Ada sudut pandang orang pertama tunggal, yaitu saya atau ego. Orang kedua tunggal, yaitu kamu atau tu. Orang ketiga tunggal atau dia yang dibagi menjadi tiga. Dia laki-laki, yaitu is, atau dia perempuan, yaitu ea, atau dia netral pada yaitu i. Orang pertama plural yaitu kami atau kita atau nos. Orang kedua plural yaitu kalian atau vos, dan orang ketiga plural yaitu mereka atau ea atau ea. Seperti yang tadi sudah kita lihat, pronomina semacam ini seringkali tidak ditulis dalam bahasa Latin, terutama Latin sastra karena sudah jelas dari konjugasi kata kerjanya. Note bahwa kata vos menjadi dasar dari kata vu dalam bahasa Latin atau voi dalam bahasa Italia atau vosotros dalam bahasa Spanyol tidak baku. Selain menunjuk pada orang kedua plural, semua kata ini dipakai dalam ketiga bahasa itu untuk menunjuk pada orang kedua tunggal dengan cara yang sopan, seperti bagaimana orang Indonesia menggunakan Anda atau Anda sekalian dalam berbicara. Fenomena ini disebut sebagai bahasa tuvos, di mana sebuah bahasa memiliki dua kata ganti orang kedua tunggal yang tergantung dengan tingkat kesopanan dan kedekatan, misalnya antara murid dan guru, orang tua dan anak, atasan dan bawahan, dan seterusnya. Bahasa Latin klasik tidak memiliki pembedaan ini, namun bahasa Latin gerejawi yang digunakan gereja Katolik seringkali memakai vos sebagai kata ganti orang kedua tunggal sopan, meskipun pada awalnya tidak digunakan demikian. Dalam lingkungan gereja Katolik sendiri, bahasa Latin masih menjadi bahasa liturgis peribadatan standar yang digunakan sampai pada Konsili Vatikan II pada dekade 1960-an hingga awal 1970-an. Terutama sudah Konsili Trente pada abad ke-16. Salah satu hasil paling signifikan ialah standarisasi liturgi peribadatan Ekaristi di seluruh dunia dengan formula Missa Tridenti yang masih kerap dipakai beberapa kelompok tradisionalis Katolik hari ini. Gereja Katolik tetap mempertahankan penggunaan bahasa Latin karena beberapa faktor. Pertama, Latin dianggap dapat mempertahankan autentisitas ajaran Katolik lebih baik. Adapun gereja Katolik berkembang pada awalnya dalam lingkungan berbahasa Latin di wilayah barat Kekaisaran Romawi. Para bapak gereja dan penulis imam zaman dulu banyak menggunakan bahasa Latin sebagai media komunikasi. Bahasa tidak hanya menjadi serangkaian kata-kata yang dipadukan menjadi kalimat. Lebih dari itu, bahasa mengkomunikasikan konsep, cara pandang, pemikiran yang seringkali unik dan tidak ditemukan pada penutur bahasa lainnya. Misalnya saja, kata epiosio dalam doa Bapa Kami bahasa Yunani. Kalimat fullnya ialah ton arton imon ton ipiosion dos imin severon, yang diterjemahkan dalam bahasa Latin sebagai panem nostrum quotidianum dan nobis hodie. Ke dalam bahasa Inggris, give us this day our daily bread, atau bahasa Indonesia, berilah kami rezeki pada hari ini, atau berikanlah kami makanan kami yang secukupnya hari ini. Epiosio adalah kata bahasa Yunani yang tidak ditemukan dalam tulisan lain selain doa Bapa Kami versi Yunani. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai bagaimana cara menerjemahkannya. Apakah ipiosion berarti sehari-hari seperti dalam versi bahasa Latin dan juga versi bahasa Inggris dan implicitly versi bahasa Indonesia yang kita gunakan sekarang? Apakah berarti super substansial atau sangat amat penting seperti beberapa terjemahan lainnya? Bahasa, apalagi bahasa yang sudah tidak dipertuturkan orang lagi, memiliki kompleksitas yang tinggi dan seringkali tidak ada cara mudah untuk menerjemahkannya. Tapi mungkin itulah yang membuat bahasa Latin cocok untuk mempertahankan kebenaran ajaran Katolik. Bahasa yang masih hidup alias dipertuturkan sebagai bahasa ibu seseorang seringkali mengalami perubahan makna dari waktu ke waktu. Misalnya saja dalam kata mandukare yang tadi kita pakai itu, dalam bahasa Latin kuno dan klasik itu periode dari pendirian Roma hingga Republik Romawi, mandukare memiliki artian asli mengunyah. Namun dalam bahasa Latin era akhir dan sastra, yaitu bahasa Latin yang dipakai kurang lebih sesudah Kaisaran Romawi terbagi dua dan sesudahnya, mandukare umumnya digunakan dengan artian makan atau memakan. Misalnya dalam Yohanes 6 ayat 54, Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Dalam versi bahasa Latin Alkitab Vulgata adalah "Qui manducat meam carnem et bibit meam sanguinem, habet vitam aeternam et ego resuscitavo eum in novissimo Dei." Para ahli bahasa cenderung membedakan bahasa Latin yang dipakai oleh gereja saat ini dengan Latin klasik yang dipakai oleh bangsa Romawi kuno. Mereka menyebutnya dengan Latin gerejawi yang memiliki beberapa perbedaan dengan bahasa Latin klasik Romawi. Latin gerejawi sendiri diduga berakar pada Latin akhir atau sastrawi, seperti kata mandukat dari dasar mandukare yang tadi kita lihat dipakai untuk mengartikan kata makan. Dengan beberapa perbedaan signifikan terletak pada tata bahasa dan juga cara penulisan yang lebih simpel. Pelafalan beberapa suara yang berbeda dengan perbedaan seperti C halus, C, dan C kasar, K, serta pelafalan V seperti V daripada W seperti dalam bahasa Latin klasik. Dan lebih banyaknya terminologi Kristen terutama yang dipinjam dari bahasa Yunani. Beberapa bahkan menyebutkan bahwa bahasa Latin gerejawi pada dasarnya adalah bahasa Latin yang ditulis dan dilafalkan dengan cara bahasa Italia modern.
Latin sebagai bahasa yang sudah mati juga tidak memihak pada satu bangsa tertentu yang masih hidup. Hal ini juga sebagian dibantu dengan prestise Latin sebagai bahasa dari Kekaisaran Romawi, kekuatan yang dianggap meletakkan landasan dasar dari masyarakat-masyarakat peradaban barat dan banyak percontohan dari kerajaan-kerajaan Eropa selanjutnya. Paus ke-6 menyebut Latin sebagai bahasa yang indah, bahasa para malaikat. Keindahan bahasa Latin dan peran besar dalam gereja Katolik membuatnya menjadi bahasa liturgis suci umat Katolik, menghubungkan kita dengan pengalaman para bapak gereja, penulis iman, orang-orang kudus, dan saksi-saksi Kristus 2000 tahun lamanya. Melalui bahasa Latin, kita dapat ikut menyelam ke dalam alam pemikiran dan diskusi mereka seputar ketuhanan, keselamatan, hakikat dan tujuan hidup manusia, rencana Allah hingga kehidupan yang kekal. Melalui mereka lah kita dapat terus mempelajari dan memperdalam ajaran iman kita dan segala kebenaran yang terkandung di dalamnya. Sekian untuk episode kali ini. Deus Benedicta.